Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami beranggotakan Thalita Rania Azmi, Nuril Hidayati, Mariatul Kiftiyah, Mahfud Amari, Jaka Sugiarto, dan Nadia Wardatul. Berikut pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu dasar pendidikan Islam. Diambil dari kata dasar. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu yang fungsinya adalah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Menurut Ahmad D. Marimba, beliau mengemukakan bahwa sumber dasar Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut Zakiyah Derajat, beliau mengemukakan bahwa landasan pendidikan Islam itu terdiri dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang dapat dikembangkan dengan ijtihad. Ijtihad ini digunakan karena semakin banyaknya permasalahan yang berkembang selama ini dalam bidang pendidikan. Sedangkan dasar pendidikan Islam tentu saja didasarkan kepada falsafah hidup umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa seluruh urusan umat Islam wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, kedua sumber utama tersebut hanya mengandung prinsip-prinsip pokok saja, sehingga pendidikan Islam terbuka terhadap unsur ijtihad, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sebagai nilai utamanya. Dasar pendidikan Islam itu ada dua. Satu, dasar pokok. Dua, dasar tambahan. Dasar pokok meliputi dua bagian, yaitu satu Al-Quran, dua As-Sunnah. Dan yang kedua adalah dasar tambahan. Dasar tambahan meliputi tiga bagian. Yang pertama adalah ijtihad, dua masalah mursalah, tiga urf atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat. Dasar pokok terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian dari Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada hati Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab dan makna yang hakiki. Pada masa awal pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pendidik pertama telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam di samping sunnah beliau sendiri. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran ini tersendiri. Di samping memang sunnah merupakan sumber utama pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. Berikut ayat Al-Quran dari penjelasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang
mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dasar tambahan. Dasar tambahan yang pertama ada ijtihad. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan yang ada di zaman sekarang atau mungkin 10 tahun yang akan datang tidak dijumpai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memerlukan jawaban untuk kepentingan pendidikan di masa sekarang. Oleh karena itu, ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin diperlukan. Sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja. Maka diperlukan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang. Dan dasar tambahan yang kedua ada masalah mursalah. Masalah mursalah yaitu menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, atau pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Dan yang terakhir ada urf atau adat istiadat masyarakat. Urf adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus-menerus, dan selanjutnya dibentuk semacam hukum sendiri. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepadanya. Adapun definisi tujuan pendidikan Islam menurut beberapa tokoh ahli pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadi seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ini ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menurut Muhammad Daud Ali, beliau mengemukakan tujuan pendidikan Islam ialah untuk membina insan yang beriman dan bertakwa, yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, membina serta memelihara alam sesuai dengan syariah, serta memanfaatkannya sesuai dengan akidah dan akhlak Islam. Yang ketiga, menurut Anwar Jundi, dalam kitabnya Tarbiyatul Islamiyah, ia mengatakan bahwa pendidikan Islam ialah suatu pendidikan yang menyiapkan para generasinya secara kontinu dari lahir sampai wafat. Nah, selanjutnya menurut Al-Quran, tujuan hidup manusia itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan pendidikan Islam sendiri yaitu sebagai kegiatan yang terencana, memiliki kejelasan yang ingin dicapai. Selain itu, juga tujuan pendidikan memiliki peran penting untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Materi selanjutnya menyangkut hal ini juga Profesor Dr. Atia El Abrosi menyimpulkan bahwa 5 tujuan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan kehidupan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk persiapan mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatannya. Yang keempat, untuk menumbuhkan scientific spirit pada pelajar dan memuaskan keinginan dalam mengkaji ilmu. Yang kelima, untuk menyiapkan peserta didik dari segi profesionalitas. Tetapi, fungsi pendidikan agama Islam di sekolah yaitu untuk pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak yang mulia. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencari
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan. Baik, demikian tadi pembahasan tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam. Kita dapat menarik kesimpulan, yang pertama, dasar adalah sebuah landasan untuk berdirinya sesuatu yang berfungsi dan memberikan arah. Sedangkan dasar dari pendidikan Islam sendiri yaitu yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, ijtihad sebagai bentuk interpretasi di antara keduanya agar bisa menjawab segala tantangan perkembangan zaman. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah segala sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Sedangkan tujuan pendidikan Islam sendiri adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menggambarkan kepada Allah dalam arti beribadah kepadanya. Sedangkan fungsi dari pendidikan Islam di sekolah adalah untuk pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.